Maaf ya, sebentar. Bu Rini. Oke. Bu Retno yang keluar sendiri bukan ya? Oke, sudah bisa ya dilihat lagi ya. Nah, ini. Oh, berarti dasar laut tadi berupa kerikil atau batu. Itu kalau terlihat nanti ada dari alatnya itu ada degradasi warna kuning dan merah. Sedangkan kalau biru, oh halus berarti pasir di dasar lautnya itu ya. Oke. Nih, beberapa contoh pemanfaatan pantulan bunyi di perairan. Ya. Ada mengetahui kedalaman laut tadi dengan alat sonar, kemudian gelombang bunyi akan dipantulkan kembali sehingga bisa diketahui kedalaman laut ini berapa ya, dari dasar sampai ke permukaan laut ini jaraknya berapa gitu ya. Bisa juga mengetahui keberadaan benda lain bagi ikan buta tadi. Oh, ini pemantulan bunyi tadi ya. Kemudian bisa untuk mendeteksi keberadaan ikan di laut. Oh, kalau itu ya memantulnya banyak, berarti ini banyak ikan di daerah ini atau di bawah sini ya. Itu bisa dengan menggunakan bunyi pantul. Ya. Bahkan untuk mengetahui kalau ada kapal yang karam, misalnya di sini ada kapalnya karam tenggelam ya, sehingga tidak menabrak. Kan kalau ada kapal karam, kalau di sini tidak terlalu dalam, nah bisa nabrak nanti ya bagian bawahnya. Oh, bisa tahu di situ ada kapal karam, kemudian bisa berbelok arah seperti itu. Nah, bagaimana kita menghitung? Nah, ini ada ya rumus menghitung jarak ya atau kedalaman laut ini, atau jarak juga antara tadi ikan dengan bendanya. Oh, jaraknya berapa supaya nanti ikan ini tidak menabrak batu. Nah, itu bisa dihitung jaraknya dengan menggunakan rumus jarak atau kedalaman laut sama dengan setengah kali cepat rambat bunyi. Jadi kecepatan merambat bunyi, kalau ini di air ya, kecepatan rambat bunyi di laut air dikalikan waktu. Nah, waktunya ketika mulai di misalnya ini dipancarkan ya, gelombang bunyinya mulai dipancarkan, kemudian sampai memantul kembali. Ini juga dari dipancarkan sampai mantul kembali. Ini adalah lewati rumah Iput. Terus di sini ada pertanyaan tidak? Coba. Yang terakhir itu disalurkan ke otak. Terus otak ngolahnya itu ada pertanyaan tidak, anak-anak? Jadi kalau menghitung jarak atau kedalaman laut, itu caranya adalah tadi setengah dikalikan cepat atau kecepatan merambat bunyi dikalikan waktu ya, mulai dipancarkan sampai dipantulkan kembali. Oke.
Kemudian kalian pernah nggak pergi ke Gua Gong? Ada yang pernah rekreasi di Gua Gong? Ada tidak? Wah, kalau di sana nanti akan terdengar seperti ada bunyi gamelan ya. Makanya dinamakan Gua Gong. Karena orang-orang di sana pada mulanya kaget, kok ada suara gamelan ya dari dalam gua itu gitu. Tetapi setelah diperhatikan dan dilihat ya ke sana, tidak ada peralatan gamelan di sana ya. Oh, nggak ada gamelannya. Itu bunyinya dari mana ya? Ternyata bunyinya dari tetesan-tetesan air ya. Jadi itu ada guanya itu basah ya. Nanti ada tetesan air dari ujung stalaktit itu ya, yang bentuknya runcing-runcing itu. Ya, itu kan nanti kayak sebasah, kemudian netes, jatuh ke permukaan ya, atau jatuh ke bawahnya itu akan menimbulkan bunyi ya. Nah, karena adanya getaran itu akan menggetarkan benda yang ada di sekitarnya. Ini disebut dengan peristiwa resonansi. Peristiwa ikut bergetarnya benda akibat getaran benda lain di sekitarnya yang mempunyai frekuensi yang sama. Ini aja contohnya. Kalau anak-anak pernah main ini gitar ya. Ini di dalam gitar kan ini ada lubangnya. Kemudian di luarnya ada senar-senarnya ya. Yang kita petik adalah apanya? Senarnya ya, anak-anak. Petik senarnya. Senarnya akan bergetar. Coba perhatikan kalau punya gitar di rumah, ketika di senar kita petik ya, itu nanti senarnya akan bergetar. Nah, getaran dari senar ini akan menyebabkan getaran udara yang ada di dalam gitar ini tadi. Nah, getarannya nanti akan menggetarkan udara yang ada di dalam gitar. Nah, ini kayak tabung ya ini ya. Jadi ketika senar digetarkan, ini kan ada bagian lubangnya. Nah, nanti akan udara yang ada di dalam gitarnya ini akan ikut bergetar ya. Sehingga dihasilkan suara gitar yang nyaring. Ini disebut dengan peristiwa resonansi. Contoh yang lain, misalnya anak-anak kalau pas puasa itu sering mendengar suara beduk ya. Itu dipukul ya, nih bagian ini. Ini biasanya terbuat dari kulit binatang. Dipukul dengan alat pemukul. Nah, ini akan bergetar bagiannya, ini akan bergetar menyebabkan udara yang ada di dalam beduknya ini, alatnya ini ya, ini ikut bergetar sehingga menghasilkan bunyi atau suara yang bulat dan besar ya, karena ini ukurannya besar. Sehingga bunyi yang dihasilkan juga besar atau keras ya dan bulat gitu. Seperti itu. Itu namanya resonansi. Peristiwa ikut bergetarnya benda karena getaran benda lain di sekitarnya yang mempunyai frekuensi yang sama. Apa itu frekuensi? Itu adalah jumlah getaran gelombang tiap detik ya, jumlah getarannya. Gelombang tiap detik. Nah, ini terakhir ya.
materinya. Nanti kita belajar soal-soalnya supaya lebih paham ya. Sumber daya alam, anak-anak sudah belajar. Keempat ya, segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu disebut sumber daya alam. Terdiri dari sumber daya alam hayati dan non-hayati. Hayati itu artinya berasal dari makhluk hidup, misalnya tumbuhan, hewan. Kemudian yang non-hayati berasal dari benda mati. Contohnya air, matahari, angin, udara, tanah, barang tambang. Barang tambang itu bisa minyak bumi, bisa batu bara, kemudian bisa juga yang mineral-mineral, besi, emas, perak ya yang ditambang. Pemanfaatan air sebagai sumber daya alam non-hayati dimanfaatkan manusia untuk pengairan sawah, air minum, sarana transportasi. Ini banyak di Kalimantan ya, Pulau Kalimantan itu sarana transportasi karena di sana banyak sungai-sungai yang besar ya untuk memisahkan kampung yang satu dengan kampung yang lain. Bisa untuk pembangkit, keliru ya, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan tempat rekreasi. Pemanfaatan sumber daya alam. Kalau yang hayati makhluk hidup dari tumbuhan, dari hewan bisa untuk makanan ya bagi manusia, bahan bangunan misalnya kayu jati ya, dan sebagainya. Oke, coba ini perhatikan ini. Sahabat Kuat, ada sumber daya alam non hayati apalagi ya selain air? Yuk temukan jawabannya dengan menyusun huruf-huruf di dalam kotak menjadi kata yang tepat. Coba nomor yang menjawab ini. Yosia, apa ini? Matahari, Keluar terus ya. Huruf kedua, Tania masih bergabung? Sinyalnya apa ya? nomor 2 udara. Oh iya, betul sekali. Nomor 3. Ini kok mati-mati. Nomor 3 ada yang tahu? Tanah. Ya, tanah, betul sekali. Nomor 4. Huruf pertama adalah T.
tambang, Ya, betul. Bisa semua ya. Oke, dilanjutkan. Teman-temannya mana ya suara teman-temannya? Oke, tadi nomor 1 sudah. Kemudian yang nomor 2. Nah, ini nomor 2, 3, dan 4. Coba satu-satu ya. Nomor 2, coba Tania, mana suaranya? Nomor 2 ini cara batang merambat pada penopangnya. Pilihannya ada di sini. A, melekat, B, sulur, C, melilit, atau D, mengait. Nomor 2. Pakai majalah ya. Kurang jelas. Apa ya jawabannya? Agak gelap. Coba ya, nyalakan. Ada yang bisa yang lain boleh menjawab. Kalau belum ketemu nomor 2 ini apa ya? melekat, Melekat, bukan melekat ini, maaf. Ini adalah, coba yang lain dulu selain melekat. Bukan juga ya di majalah. Ini ada durinya tidak. Saling apa ini? Ini masuk ya. Nih, ini coba batang terus ke sana lagi. Ini adalah melilit, mengait. Betul sekali. Mengait. Nah, betul. Kemudian 3 pasti bisa ini 3. melilit, Bukan. sulur, Ya. Sulur. Betul sekali. Ini ya bentuknya ini. Nah, seperti bentuk lingkaran-lingkaran ini disebut sulur ya. Ini tadi mengait, sulur. Nah, ini baru apa nomor 4? melekat, Melekat. Coba ya di dinding-dinding pagar itu kalau anak-anak melihat ada tanaman. Oh, pagarnya sampai dindingnya nggak kelihatan. Ada tanamannya banyak sekali daun-daunnya itu yaitu melekat. Ya, melekat. Purna sampai pas. Oke. Bisa ya, tahu ya cara membedakan. Ini tadi yang mengait ya. Nanti kalau melilit itu pada batang tumbuhan yang lain. Dan ini ada durinya, kecil di sini. Oke. Selanjutnya ini sudah tadi. Coba nomor 6. Pemanfaatan gelombang bunyi untuk mengukur kedalaman laut didasarkan pada sifat bunyi dapat. Tadi bunyi dapat. Tadi waktu kita mengukur kedalaman laut tadi, ada suara dipancarkan, kemudian akan kembali lagi dan diterima sehingga bisa menghitung dipantulkan, dipantulkan. Nah, selanjutnya nomor 7. Pernyataan yang menggambarkan perbedaan dan persamaan antara gaung dan gema. Nah, tadi anak udah gaung itu yang mengganggu bunyi asli karena belum selesai sudah terdengar. Sedangkan kalau gema itu terdengar setelah bunyi asli ya. Coba perbedaan dan persamaannya. Berarti yang mana ini? Perbedaannya apa? Persamaannya apa?
Dua-duanya menerapkan sifat persamaannya. Disebut aja bunyi apa tadi? Gaung dan gema itu adalah jenis bunyi pantul. Berarti menerapkan sifat pemantulan bunyi ya. Coba kemudian perbedaannya. Tania, Gisel. Belum terdengar suaranya. Tania dan Gisel mana? Ya, Yosia. Yang apa, Yosia? Nomor 7 ya. Nomor 7 jawabannya apa, Yosia? Iya, betul sekali. Tadi waktu terdengar pantulannya, kalau gaung itu yang bersamaan ya, hampir bersamaan dengan bunyi asli. Ya, sehingga tumpang tindih. Terdengarnya adalah sebelum bunyi aslinya selesai atau berakhir, yang tadi itu ya. Sedangkan pada gema itu setelah bunyi asli baru terdengar. Aku, itu. Persamaannya, dua-duanya menerapkan sifat pemantulan bunyi. Betul. Kemudian nomor 8, coba yang lain mana ya? Pernyataan yang tepat mengenai pemanfaatan teknologi sonar. Tadi teknologi sonar dipakai untuk apa saja? Bisakah memetakan relief dasar laut? Tadi ada yang kasar, ada yang halus. Tadi ya, bisa ya. Ada, kalau kasar, padat itu bisa, tadi contohnya kerikil, batu ya. Ada yang halus reliefnya. Ya, ya D ya, semuanya bisa memetakan relief dasar laut, mendeteksi keberadaan ikan di laut dan mendeteksi adanya minyak bumi ya. Minyak bumi, barang-barang tambang tadi bisa ya, bahan tambang itu bisa mendeteksi. Oke, ini yang ada di dasar laut. Selanjutnya nomor 9, gitar menghasilkan suara yang nyaring dan merdu karena proses titik-titik di dalam kolom udaranya tadi. Peristiwa ikut bergetar. Bukan peristiwa ikut bergetarnya benda karena getaran benda yang lain tadi namanya apa? Peristiwa ikut bergetarnya benda akibat getaran ya. Transformasi. Bukan. Resonansi ya. Ini tadi resonansi namanya. Perlihatkan lagi ya. Nah, ini seperti suara beduk ini tadi. Nah, ini namanya resonansi. Peristiwa ikut bergetarnya benda karena getaran benda lain di sekitarnya yang memiliki frekuensi yang sama. Ini ada kolom udaranya. Petikan senar pada gitar
Nah, itu akan menimbulkan getaran. Nah, getarannya itu juga menggetarkan udara di dalam kolomnya ini, di dalam tabungnya atau kolom udara, sehingga timbul bunyi yang nyaring. Ini adalah peristiwa resonansi ya. Oke. Nah, nih urutan yang tepat jalannya penghantaran gelombang bunyi dari sumber bunyi. Misalnya sumber bunyi menghasilkan gelombang bunyi ditangkap oleh huruf P ini yang nangkap apa namanya? Yang menangkap gelombang bunyi tadi ini apa ini? Coba bagian telinga ini tadi yang paling luar yang bisa digerakkan tadi disebut apa ini? Ini Daun telinga. namanya daun telinga. Kemudian diteruskan ke Saluran telinga. Saluran telinga, betul sekali. Kemudian akan menggetarkan bagian R ini tadi, sama ya hurufnya R. Ini selaput Gendang tipisnya. telinga. Telinga, betul sekali. Gendang telinga, kemudian ke ini ya, tulang 3 tulang pendengaran menuju ke rumah siput. Telinga. Dari rumah siput menuju ke saraf telinga. Nah, betul sekali. Saraf telinga diteruskan, diubah menjadi impuls saraf, diteruskan ke otak. Gitu ya proses mendengarnya. Nih, sekarang nomor 11. Gambar yang tepat untuk melengkapi kotak yang kosong. Ini coba perhatikan gambar pertama adanya arus air ya, ini air ya. Tadi digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini kalau ada matahari. Nah, matahari dimanfaatkan untuk apa ini? Pertanyaannya di sini. Apa ya? Oh, Jerik baru masuk ya, Jerik ya. Atau sudah dari tadi? Bu Retno baru tahu. Coba. Baru masuk. Telat, maaf. Ini pemanfaatan sumber daya alam non-hayati. Non-hayati itu ini contohnya air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik ya, air atau PLTA. Nah, kalau matahari dimanfaatkan untuk yang mana pilihan gambarnya? Coba. C. Yang B. Kalau B ini nanti oh, C. C ini. C apa D? Aduh, C, Bu. Oh, C. C ini gambar. Sebentar, kita lihat majalahnya ya. C ini adalah gambar pabrik ya. Oh, ini apa namanya? Barang tambang ini nanti. Nah, ini dari pasir. Nah, ini yang ditumpuk-tumpuk ini ya. Mungkin anak-anak pernah melihat tuh ada tumpukan pasir-pasir itu ya. Yang D, Bu. Yang D. Apa? D. Yang D. B. B ini adalah angin. Yang D. D. Yang D. Oh. B. Beh ya. Ini ya. Kursornya Bu Retno. Ini oleh Yang tenaga. D. Bukan yang kincir angin, Bu, yang D. Nah, itu.
Oh, ini coba. Ini gambarnya juga pengolahan barang tambang. Ini listrik juga ya. Tapi bukan dari surya. Coba kalau perhatikan, anak-anak pernah melihat di sekolah dulu itu ada sel surya ya. Yang ada di dekat. Yang A nggak terlalu jelas, Bu. Oh, gambarnya ya, maaf ya. Ini adalah sel surya ya. Nah, ini sel surya. Jadi Ya saya kira itu rumah, Bu. Yang kecil-kecil itu rumah. oh iya, oke ya. Ini sel surya. Jadi ini seperti yang anak-anak pernah punya di sekolah itu dekat apa? Dekat parkiran ya. Dekat parkiran yang kotak itu ya, apa seperti atap gitu. Nah, coba besok masih enggak ya bertolak, lupa enggak memperhatikan lagi. Nah, ini adalah sel surya. Jadi mataharinya tadi ditangkap di sini. Nah, kemudian disalurkan ke pembangkit listrik tenaga surya. Ini ya. Jadi yang tepat adalah yang A. Kemudian nomor 12, yang bukan contoh sumber daya alam non-hayati. Bukan non-hayati itu berarti yang hayati. Yang hayati tadi adalah yang terdiri dari makhluk hidup. Berarti apa jawabannya nomor 12? Hutan. Ya, betul sekali. Hutan. Ini yang lain mana ya suaranya? Oke. Nah, ini agak membutuhkan. Ini ada soal HOTS itu artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Artinya anak-anak nggak bisa langsung hafalan gitu ya. Jadi harus dianalisa dulu soalnya. Visio berencana melapisi dinding studio musiknya. Tadi supaya musiknya itu kalau bermain di situ tidak akan menimbulkan bunyi pantul, maka perlu diberi dinding peredam bunyi tadi ya. Gabus. Ya. Oh, gabus, betul sekali. Langsung ketemu ya. Ini sebenarnya tingkat kebisingan suara. Kalau peredamnya dari kotak kaca itu kebisingannya itu sampai 40 desibel. Ini namanya satuannya desibel. Kalau gabus, 35 kurang 34. Kotak besi, wah 45. Kotak kayu 37,5. Berarti dipilih yang tingkat kebisingan suaranya yang paling rendah, yaitu gabus. Bisa dipahami? Jerik ya ketinggalan. Nanti bisa lihat rekamannya ya Jerik. Soalnya udah sering lihat Bu kayak gitu Bu di studio-studio musik. Oh gitu, oke, berarti sudah biasa ya. Nomor 14 sekarang, ini perhitungan seperti yang rumusnya tadi diajarkan Bu Retno. Fidel, nah ini Fidel ya, berteriak di sebuah tanah lapang yang di depannya terdapat dinding batu yang cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan gema. Dia berteriak, kemudian setelah itu bunyinya akan dipantulkan kembali oleh dinding batu. Ya. Setelah berteriak, Fidel kemudian mendengar suara pantulannya 2 detik kemudian. Misalnya ini berteriak, gitu ya. Nah, setelah 2 detik ini akan terdengar suara gitu. Tapi bukan dari Fidel yang ngomong ya. Pertama tadi Fidel berteriak kemudian setelah 2 detik ada suara Itu adalah bunyi pantul dari suara yang diteriakkan oleh Fidel.
Jika diketahui gelombang bunyi di udara dapat menempuh jarak sejauh 343 meter dalam 1 detik, maka jarak Fidel dengan dinding batu tersebut berapa? Ini tadi bisa 686. coba perhatikan rumusnya dulu, ini sudah ditulis di sini ya. D, jarak bisa. Kedalaman laut juga bisa dihitung dengan rumus ini. Sama dengan setengah kali cepat rambat bunyi, kalau di sini di udara, dikalikan waktunya, yaitu waktu mulai Fidel tadi berteriak sampai mendengar bunyi pantulnya. D sama dengan setengah kali cepat rambatnya 343, ya sudah diketahui meter per detik. Kemudian dikalikan waktunya 2 detik ya, detiknya sudah habis atau hilang ya, sudah dicoret. Kemudian tinggal jaraknya dalam satuan meter. Nah, setengah kali 2 itu berapa hasilnya? Kalau setengah dikalikan 2 atau 2 dibagi 2. Nah, setengah dikali 2 hasilnya berapa, Yusia? Setengah Kali 2. setengah kali 2. Ada yang bisa? 1. Iya, betul sekali 1. 1 kalau dikalikan 343 sama dengan 300 berapa, Bu? 43 Dikali kali 1. sama dengan 343. Ya, betul. Bila berapapun bilangannya, kalau dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri ya. Berarti 343. Jadi tidak dikali 2, dikali 2 dulu, tetapi nanti dibagi 2. Jadi rumusnya itu pakai setengah ya. Nah, jadi bukan V kali T langsung, tetapi dibagi 2. Cepat rambat bunyi dikalikan waktu ya, dibagi 2 atau dikali setengah. Begitu ya. Jadi tadi setengah kali 343 kali 2. Hasilnya 23. Sudah paham belum? Sudah. Rumusnya harus dihafalkan ya, kalau rumusnya ini ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja ya. Nah, kalau waktunya misalnya 10, kalau waktunya 10, nanti 10 dibagi 2 dulu, dapat 5. Tinggal dikalikan 343. Itu ya. Nanti dibagi 2. Cepat rambat bunyi dikalikan waktu, dipancarkan sampai terdengar bunyi pantulnya, dibagi 2. Oke, ini sekarang terakhir ya, soal yang terakhir. Nah, ini tentang sumber daya alam. Pengelompokan sumber daya alam. Apakah berupa makhluk hidup? Kalau sumber daya alamnya berupa makhluk hidup, berarti nanti masuknya kelompok huruf X ya. Makhluk hidup tadi berupa tumbuhan atau hewan. Kemudian kalau tidak, berarti dilanjutkan, apakah keberadaannya terbatas? Terbatas itu artinya jumlahnya terbatas. Masuk
Contohnya Z. Yang jumlahnya terbatas itu adalah barang tambang ya, bahan tambang. Ya, itu jumlahnya terbatas. Tetapi yang tidak terbatas ya, ini bisa air, udara, tanah, matahari, itu ya. Coba dari pilihan ini jawaban yang tepat untuk mengisi huruf X, Y, dan Z adalah Yang X. Kayu jati. Ya, bisa kayu jati, bisa kayu mahoni, bisa ya. Coba kemudian yang Y, yang jumlahnya tidak terbatas. Maaf kebalik ya Bun. Apakah keberadaannya terbatas itu yang Y? Maaf yang Y. Sedangkan yang tidak itu yang Z ya. Berarti ini yang terbatas jumlahnya. Coba yang Y. Berarti tadi pilihannya antara C dan D. Nah, Y yang jumlahnya terbatas di alam. Batu bara. Ya, betul sekali. Batu bara. Berarti yang Z adalah mudah ya. Tadi di sini kayu jati atau mahoni, kemudian Y-nya adalah batu bara. Berarti pasti Z-nya, oh ini pilihannya ya. Z-nya adalah angin, gitu ya. Betul sekali, berarti jawabannya adalah C. Coba perhatikan ya anak-anak, besok hari Sabtu akan ada tryout. Jadi anak-anak nanti mencoba mengerjakan latihan soal dari kuak ya, nanti sudah ada kiriman mungkin dari sekolah ya. Itu nanti menggunakan www itu ya, ada ya. Nah, sebentar, Purut Nopo lihatin. Tryout itu latihan ya, berlatih menjawab soal-soal secara online ya. Untuk level 2 jam 10:30 sampai 10:30. Jangan lupa ya, hari Sabtu 10:30 sampai 10:30. Anak-anak pelajari yang punya majalah dibaca edisi 1 sampai 5. Kalau tidak punya majalah atau yang punya majalah ingin ringkasannya, rangkumannya, bisa kirimannya Bu Retno lewat grup WA ya. Untuk yang level 2 itu ada materi, ada khusus soal-soal ya dari edisi 1 sampai 5. Hari ini masih Kamis, Jumat ya. Nanti ada 2 hari untuk belajar. Coba dipelajari semuanya. Kemudian hari Sabtu jam 10:30 sampai 10:30 dibuka di websitenya www.oskweb.id ya nanti. Itu di grupnya akan di-share ya oleh Bu Rini. Kemudian setiap kalian menjawab soal, satu soal harus dikirim. Nanti ada tulisan kirim atau submit ya. Itu nanti tolong ditekan ya, itu kirim. Jadi harus dikirim. Jadi setiap soal ada kirim, setiap soal kirim. Jadi setiap soal, tidak setelah semua baru dikirim. Tapi setiap soal pastikan selalu kirim atau submit jawaban yang sudah dipilih. Coba ada pertanyaan tidak? Ini untuk hari Sabtu. Yosia, Jerry, Tania, Gisel. Bu, yang itu hari Sabtu lomba apa bukan? Belum lomba, baru latihan dulu. Latihan
latihannya untuk persiapan lomba ya. Jadi Ya, Bu. harus ikut ya, harus ikut. Nanti dibuka ya www.osk. Ya. J. Sudah bisa dipahami ya? Tetap belajar meskipun lombanya baru tanggal 27 Februari ya. 20 berapa, Bu? 20 berapa? 27 Februari. Nah, masih berapa minggu ya? 3 minggu lagi ya. Tetapi tetap kita mau latihan ya, Ibu. Oh, besok caranya juga seperti yang try out-nya hari Sabtu besok. Jadi harus ikut supaya ketika lomba anak-anak sudah bisa caranya ya. Nanti kalau pas lomba nggak bisa tanya-tanya lagi, aduh gimana ini waktunya terbatas sama ya, waktunya hanya 1 jam. Jadi cara-caranya nanti bisa lihat. Yang 1 jam lombanya kan, Bu? Ya lombanya. Nah, untuk latihan dan lombanya sama ya, hanya sama 1 waktunya. jam. Ya, setengah 10 sampai setengah 11. Setengah 10, setengah 11 ya. Terus ya, harus ikut semua ya. Terus caranya belajar juga ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Sudah cukup dipahami semuanya. Untuk lombanya besok edisi sampai 6 ya. Tetapi edisi untuk 1 sampai 6. Ya, itu untuk lomba. Tapi karena sekarang baru sampai edisi lomba, yang try out dipelajari edisi 1 sampai edisi 5 dulu ya. Belajar semuanya. Bu, Ya, gimana? Kalau yang latihan besok juga 1 sampai 6 apa 1 sampai 5? Ya, Bruno belum tahu, tapi karena yang edisi 6 belum punya ya. Jadi dipelajari dulu edisi 1 sampai 5 dulu, enggak apa-apa ya. Itu ya. Siap ya semuanya ya. Kita mau tutup, yuk nyanyi lagu OSK dulu biar semangat ya. Olimpiade Senswah ya, supaya semangat kita nyanyi 2 kali. Siap, coba. Nggak hafal, Bu. Oh, belum hafal ya. Besok urut ketekan ya, sambil ikuti nanti ya. Coba. Ada lagunya ini. Ya, siap ya. Olimpiade siswa tempat belajar dan bermain, berkumpul bersama teman-teman dari seluruh penjuru negeri dengan hati gembira, dengan hati gembira. Belajar negeri dan masa depan yang cerah. Belajar bersama menjadi muda, bersama kuat, meraih prestasi, bersama kuat, bersama kuat. Kita Indonesia. Olimpiade Senswah, belajar bersama teman-teman dari seluruh penjuru negeri, dengan hati gembira aku siap berlomba lagi menuju masa depan yang cerah, bersama kuat menjadi muda,
bersama kuat mencapai prestasi, bersama kuat meraih mimpi, bersama kuat kita bangun Indonesia. Oke, coba. Mana ini ya, kok pada nggak kelihatan nih, Bu Retno sendiri nih yang kelihatan. Sudah selesai ya? Ada pertanyaan lagi tidak? Bisa siapa? Tidak, Bu. Mbak Jerry kan pertanyaannya. Enggak ada. Ada pertanyaan. Belajar ya, Jerik ya. Hari Sabtu jangan lupa jamnya. Ya. Kalau terlambat, nanti sudah tidak ada lagi tampilan soalnya ya. Ya. Nanti setelah itu level 3. Bisa juga Tania. Oke, semua siap. Tania? Kita mau tutup. Tania mana ya? Tania mana? Kita mau tutup. Tania. Nah, ya. Yuk Yosia ditutup dengan doa coba. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ini ya Tuhan. Kami sudah selesai belajar kuak dan berkati kami saat lomba nanti dan latihan nanti agar kita bisa mengerjakan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin ya. Selamat siang ya anak-anak. Bu Rini, mohon pamit Bu Rini. Saya tutup ya Bu. Terima kasih. Ya.